Belajar menjadi ibu rumah tangga yang produktif. Kali ini cara membersihkan kaca jendela yang kusam ya. Halo teman-teman, dengan aku Innova Melisa. Semoga semua sehat dan sukacita ya. Jadi ibu kerjaan gak habis-habis ya. Dari urusan rumah, anak, suami dan kerjaan ada aja. Di sini aku mau cerita bagaimana langkah aku belajar menjadi ibu rumah tangga yang produktif ya. Hari ini jadwalnya membersihkan kaca jendela yang kusam nih teman-teman. Jadi ketika aku udah selesai siapin sarapan buat anak-anak, mereka sedang makan, aku ikutan ke bawah untuk bersihin kaca jendela sambil sesekali ngobrol ringan sama mereka. Iya, mereka makan, akunya itu bersihin jendela. Bukan apa-apa sih, aku gak ikutan makan karena sedang belajar diet intermittent fasting, aka diet puasa ala Aderai. Katanya bisa bantu sir lemak. Tapi dietnya masih belajar nih ya, jadi masih bolong-bolong. Balik lagi ke topik ya. Jadi buat aku cara paling simpel bersihin kaca jendela yang kusam itu pakai 2 alat ini. 3 ding, satu lagi labahan anduk. Pertama aku semprotin ke kacanya kayak tadi tuh. Terus aku swab ke bawah kayak gini. Langkah ini bantu meluruhkan kotoran yang nempel di kaca jendela ya teman-teman. Nih di swab gini. Oh ya, caranya aku pakai bisa tap linknya di pin komen video ini ya teman-teman. Nah kalau ini udah aku semprot lagi, tapi kali ini swabnya harus langsung lurus ke bawah. Karena tadi kan udah dibersihin tuh kotorannya. Jadi yang ini tinggal angkat sisa kotorannya. Ini harus langsung ke bawah kayak gini, nggak boleh putus supaya nanti hasilnya itu nggak ada garis-garis putihnya gitu loh teman-teman. Kalau kayak gini langsung, dia bakalan kinclong maksimal. Nah, tapi ini kan baru kacanya nih. Bagian bawahnya karena kena sprayan tadi pastinya jadi kotor. Belum lagi bagian belakangnya gini ya. Kita mesti bersihin dulu kacanya, di spray lagi kayak gini. Terus di swipe kayak langkah tadi, baru nanti bersihin bagian lain dari jendelanya. Kaca dulu yang kita bersihin ya. Nih ini aku swipe ini untuk ngeluruhin kotorannya dulu. Maaf ya videonya gerak-gerak nih teman-teman, karena sambil swipe sambil pegang kamera nih, kamera handphone aja. Waktu bersihin jendela gini lumayan juga. Kalau dipakai sambil ngobrol-ngobrol sama anak, sama suami, lumayan banget untuk bina komunikasi di antara kami ya. Sekarang mereka mau pergi ke sekolah. Si kecil Sam, Ceris dan papanya udah siap nih teman-teman. Mereka udah siap pergi ke sekolah dan aku udah bersihin bagian kacanya. Sekarang aku tinggal bersihin bagian kayunya ya. Ini pakai lap handuk, jadi handuk bekas yang udah lubang-lubang gitu. Aku potongin kecil-kecil dan aku pakai untuk lap ini. Ini bagus banget ngangkat debu nih teman-teman. Jadi nggak perlu buang biaya dan bisa manfaatin bahan bekas ya, meminimalisir sampah. Hemat juga uang belanjanya. Kalau aku sih gitu, aku pelit ya teman-teman ya. Nih ini angkat banget debunya. Nah ini kan butuh waktu juga nih ngelapin semua kayak gini. Jadi biar enggak sia-sia dan akunya bengong, biasanya aku pakai waktu ini sekalian untuk dengerin pembelajaran ataupun dengerin hiburan. Kalau pagi-pagi biasanya aku dengerin pembelajaran sih, karena otak kita lagi fresh-freshnya ya. Contohnya ini. Atau apa sih dalam tidur itu, apa yang bisa kita ketahui seberapa bermanfaatnya atau ini ada YouTube-nya Kofelik, dia lagi bahas manfaat tidur dan gimana sih tidur yang berkualitas itu. Jadi sambil bersihin jendela, aku dengerin penjelasan bagaimana sih tidur yang baik dan manfaatnya ke tubuh aku. Ya aku kan orang awam ya dan aku perlu bertumbuh, aku perlu belajar. Jadi aku belajar dari yang bertebaran di dunia maya ini. Banyak sumber yang oke banget di YouTube saat ini. Ini untuk pembelajaran. Terus kalau misalnya aku lagi butuh masukan apa gitu tentang saham atau tentang apa, aku juga googlingnya tentang saham. Jadi yang aku dengerin itu sesuai dengan yang aku perluin saat itu ya teman-teman.
Nah kalau misalnya aku lagi stres gitu butuh hiburan, yang aku dengerin itu reka film. Jadi dengerin rangkuman film. Rangkuman ini dari awal sampai akhir tapi dipadetin gitu. Emang sih lebih oke ketika kita baca bukunya langsung atau nonton langsung film aslinya. Tapi buat aku tahu garis besarnya itu penting banget. Jadi ketika aku baca bukunya langsung atau nonton filmnya langsung, aku tuh gak kecewa dan udah ada gambaran jalan cerita filmnya. Kalau aku bilang ini menarik banget, aku juga beli bukunya dan nonton film aslinya gitu teman-teman. Biar ada gambaran, ini aku buka suaranya mereka ya. Foto-foto seksi dirinya. Ternyata sekarang Dengan seperti ini, aku bisa melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Bisa belajar sambil membersihkan rumah, bisa juga aku itu mendapatkan hiburan sambil membersihkan rumah. Di lain itu, aku juga tetap kok jalan-jalan sama anak-anak keluar rumah, makan-makan enak, jadi nggak diet puasa terus, enggak. Kadang-kadang juga cheating, makan es krim, makan junk food gitu, itu tetap dilakuin. Jalan-jalan juga tetap, ngobrol-ngobrol di luar sama mereka, duduk santai-santai juga tetap sih, biar hidup itu seimbang ya. Ya satu sisi berusaha hemat-hemat, berusaha produktif gitu, tapi sisi lain juga kami bersenang-senang kok teman-teman. Tuh sama suami lagi selfie-selfie ya, narsis banget kami. Oke, kayaknya sharing aku kali ini dulu. Terima kasih ya udah nonton, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tuliskan di kolom komentar ya. Produk-produk yang tadi aku pakai, swiper-swipernya, cairan pembersihnya, aku tulis juga di pin komen video ini. Kenapa aku pin? Soalnya kalau di deskripsi video aku sering kali lupa update kalau misalnya produk itu udah habis. Tapi kalau di pin komen aku bisa update kapan aja karena terlihat langsung ya dan bisa langsung di quote di situ sama teman-teman. Oke, jika ada kritik, saran dan masukan, terima kasih banget loh. Ada juga Instagram aku ya, bisa di follow atau di DM di @innova.melisa ya teman-teman. Ada juga yang satunya @catatanmama. Itu dua-duanya punya aku. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.